Baik teman-teman, untuk kelas malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai topik histologi sistem kardiorespirasi. Nah, jadi malam hari ini kita bakal belajar mengenai sistem kardiorespirasi, di mana untuk sistem kardiovaskularnya akan mencakup pembahasan mengenai core atau jantung, kemudian juga mengenai vasa sanguinis, kemudian untuk histologi pernafasannya mengenai bronkus dan juga pulmo. Untuk yang pertama adalah sistem kardiovaskular. Jadi, sedikit ulang lagi ya, untuk sistem kardiovaskular itu merupakan suatu sistem peredaran darah di mana darah itu dipompa dan kemudian diarahkan atau dihantarkan sel-sel darah serta zat yang dibawa dalam darah itu untuk diantarkan ke seluruh tubuh. Jadi sistem vaskular atau sistem kardiovaskular itu terdiri atas beberapa struktur atau organ. Yang pertama strukturnya itu ada jantung, kemudian habis itu vasa sanguin seperti arteri, vena, kapiler, seperti itu. Jadi jantung yaitu berfungsi untuk memompa darah sebagai organ utamanya, kemudian arteri yang itu merupakan serangkaian pembuluh eferen yang makin mengecil sewaktu bercabang dan dia itu berfungsi untuk mengangkut darah dan nutrien dan oksigen ke jaringan. Kemudian, kecuali arteri pulmonalis ya, kalau arteri pulmonalis itu mengangkut darah yang karbon dioksida. Nah, kalau kapiler itu merupakan pembuluh darah terkecil, tempat dari oksigen, karbon dioksida, dan juga nutrisi, dan juga tempat terjadinya pertukaran produk limbah antara darah dan jaringan. Bersama dengan arteri terkecil dan cabang vena yang mengalirkan darah ke kapiler, hampir setiap organ membentuk jaringan kompleks tipis. Ada juga tubulus yang beranastomosis disebut sebagai mikrovaskular atau mikrovaskulatur gitu. Nah, dan terakhir pembuluh darah yang selanjutnya itu vena. Jadi vena ukurannya makin membesar sewaktu pembuluh ini mendekati jantung dan dia membawa darah ke jantung untuk dipompa kembali. Jadi vena membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau darah yang deoksigenasi, kecuali vena pulmonalis. Oke. Nah, berikut untuk kita bakal belajar histologinya ya. Jadi kan jantung tadi itu merupakan organ yang dia tuh berotot ya, berkonstruksi secara ritmis gitu, terus-menerus, dan memompa darah melalui sistem sirkulasi. Jadi yang memompakan itu kalau atrium itu baik kanan dan kiri itu masing-masing menerima darah gitu, masing-masing menerima darah, ada yang dari tubuh, kemudian ada yang dari vena pulmonalis seperti itu. Kalau vena pulmonalis kan masuk ke masing-masing itu ada yang dari tubuh dan ada dari vena pulmonalis. Kalau yang dari tubuh kan masuk ke atrium kanan, kemudian yang vena pulmonalis itu masuk ke atrium kiri. Nah, untuk ventrikel kanan dan kiri itu masing memompa darah masing-masing ke paru dan bagian tubuh yang lain, seperti itu. Nah, jadi dinding keempat ruang jantung itu terdiri atas 3 lapisan atau kita sebut tunika, yaitu endokardium di dalam, kemudian ada miokardium. Jadi kalau miokardium itu lapisan tengahnya, dan juga yang terakhir itu adalah epikardium gitu. Nah, jadi jantung ini kan terdiri dari 3 ya, terdiri dari 3 lapisan atau yang kita sebut itu adalah tunika. Nah, jadi tadi ya seperti yang aku bilang darah yang kayak jadi sebentar aku annotate. Nah, ini ya teman-teman, jadi darah yang dia itu kaya akan karbon dioksida nih, udah berkeliling ke seluruh tubuh, dia tuh akan masuk ke atrium kanan dulu gitu kan. Dia akan masuk ke atrium kanan, terus akan masuk ke ventricle, dan dari ventricle ini, kan ventricle itu ke baik kanan maupun kiri itu dia bertugas untuk memompa nih, ya memompa darah. Kalau ventricle kanan, dia akan pompa masuk ke sini, ke trunkus pulmonalis. Nah, ini baru ke paru-paru. Sedangkan nanti kalau udah sampai nih dari paru-paru, darah yang kaya akan oksigen, itu akan masuk ke atrium kiri, kemudian akan dipompa oleh ventrikel kiri, dan akhirnya akan menuju ke sini, aorta gitu. Jadi dia masuk dari atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, dan akan keluar menuju ke aorta, dan akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah,
Oleh karena itu, maka nanti akan ada perbedaan nih antara ventrikel kiri dan kanan. Histologinya pasti berbeda. Itu juga ventrikel dengan atrium. Ketebalannya ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, tadi kan ada 3 ya, lapisan dari dinding jantung. Ada yang namanya perikardium, sini ya. Kemudian ada yang namanya miokardium. Nah, seperti yang kalian lihat, miokardium itu lebih tebal ya, karena miokardium itu merupakan disebut juga cardiac muscle. Jadi ini otot dari jantung di miokardium. Nah, kemudian ada lapisan selanjutnya yaitu endokardium. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita lihat ya. Tadi kan itu secara secara struktural. Nah, ini lebih ke histologinya banget ya. Jadi di sini bisa dilihat ada epikardium. Jadi epikardium itu merupakan lapisan terluarnya gitu. Epikardium dulu, terus di sini ada miokardium dan ada endokardium. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bakal bahas, nah yang perikardiumnya dulu ya. Jadi gini teman-teman, ada namanya yang perikardium. Jadi ini bukan epikardium ya. Jadi bahas perikardium dulu. Jadi kalau perikardium ini adalah suatu sakus fibroserosum yang mengelilingi kor dan radiks pembuluh-pembuluh darah besar. Dia terdiri dari 2 komponen. Ada yang namanya perikardium fibrosum dan serosum. Nah, jadi apa itu maksudnya? Jadi dia perikardium itu seperti kayak pelapis pelindung, teman-teman. Nah, kalau perikardium yang fibrosum itu adalah jaringan ikat padat lapis bagian luar yang membatasi mediastinum medium. Kita bisa lihat fibrosum ya, yang warnanya putih, teman-teman. Jadi dia tuh membatasi ruangan untuk jantung gitu. Nah, di sini kan ada kelihatan ya perikardium fibrosum yang warnanya putih. Kemudian yang lapis kedua ada perikardium serosum. Nah, perikardium serosum ini dia itu terdiri atas 2 bagian nih. Ada yang namanya lamina parietalis dan ada namanya lamina visceralis. Nah, kalau yang parietalis itu langsung di bawahnya fibrosum. Jadi tadi kan fibrosum itu yang warna putih ya. Nah, langsung di bawahnya itu adalah lamina parietalis gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat ada yang warna oranye ya, lamina parietalis, terus warna hitam, terus warna oranye lagi. Jadi oranye, hitam, terus oranye lagi. Nah, yang oranye ini teman-teman, itu yang dekat sama yang warna putih, itu lamina parietalis. Kemudian yang warna hitam itu adalah rongga di antara kedua lapisan dari lamina parietalis sama visceralis. Dan di situ ada cairan perikardium. Fungsinya apa? Sebagai pelumas untuk mencegah terjadinya trauma. Kemudian barulah ke lamina visceralis. Jadi lamina visceralis ini tuh yang langsung nempel sama jantung. Ini kan jantungnya di sini. Yang warna oranye yang dekat. Lamina visceralis itulah yang biasa yang merupakan epikardium. Jadi disitulah mulai kita bakal bahas tentang epikardium. Nah, ini cuma perbedaan ya antara perikardium fibrosa sama serosa gitu. Nah, kita bakal bahas untuk lapis pertama yang paling luar dari dinding jantung yaitu epikardium. Jadi epikardium ini dia itu terdiri dari mesotel selapis pipi dan lamina subepikardiaka, jaringan ikat di bawahnya. Jadi ada mesotelnya, terus ada subepikardiaka. Nah, lamina subepikardiaka ini dia itu isinya ada pembuluh darah koronaria, kemudian ada saraf dan juga ada jaringan adiposa. Nah, kemudian jadi sel mesotelial adalah subkultur sel epitelial yang kalau ditekan nanti kita bakal sering nih teman-teman mendengar tentang mesotel gitu. Jadi sel mesotelial itu dia subkultur sel epitelial yang membentuk jaringan yang disebut mesotelium dengan lapisan tunggal pada rongga serus, misalnya rongga pleura, rongga perikardial, jantung ya, dan juga rongga peritoneal. Nah, yang dapat dilalui oleh elektrolit dan cairan tubuh. Gitu. Jadi kita lanjut lagi ya untuk gambaran histologinya. Jadi ini adalah penampakan gambaran dari jantung di atrium kiri. Gitu. Atrium kiri, potongan atrium kiri, terus ada katup atrioventricularis juga dan ventricle kiri. Nah,
Kemudian, jadi kalau misalnya mau lihat gambarannya, yang paling luar seperti biasa itu adalah epikardium ya. Karena epikardium kan lapisan terluar. Setelah epikardium, lapisan kedua adalah si miokardium nih teman-teman. Nah, ini kan epikardium ya, ini epikardium. Terus habis itu di sini. Jadi epikardium itu dari sini, aku annotate ya. Nah, teman-teman, ini yang luar ini adalah epikardium. Nah, epikardium juga kan mencangkup jaringan jaringan ikat sub epikardium. Nah, segini tuh sebenarnya adalah epikardium gitu. Jadi epikardium itu adalah epikardiumnya, jaringan epitelnya ya, kita sebut mesotel, kemudian sama jaringan ikat subepikardium. Nah, disinilah di jaringan subepikardium ini ada di sini jaringan adiposanya, ada venanya, ada kemudian sinus, arteri, dan sebagainya. Gitu ya, di lamina subepikardiakanya. Seperti itu. Terus habis itu baru di sini seperti yang kalian lihat, yang tebal banget itu adalah lapisan kedua, miokardium. Karena dia punya otot ya, jadi dia tebal. Baru lapisan ketiga adalah endokardium. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi ada kan sebuah pembuluh darah besar jantung, itu arteri koronaria ya, jadi pembuluh darah besar jantung. Itu ditemukan di jaringan ikat subepikardium. Nah, di bawah arteri koronaria itu terdapat sinus-sinusnya ya. Ini kan ada arteri koronaria nih, ada arteri koronia gitu. Itu tuh ada di lapisan epikardium, ya, tepatnya di jaringan ikatnya. Kemudian juga terdapat sinus, ini ada sinus koronarius ya, itu juga di epikardiumnya, kemudian ada venanya ya, vena koronaria gitu. Itu di epikardiumnya. Seperti ini ya teman-teman, untuk lapisan eksternal atau lapisan luar jantung, atau yang disebut epikardium, atau perikardiumnya tadi ya, perikardium visceral, bagian dari serosum. Jadi itu kan merupakan tempat di mana di situ ada pembuluh-pembuluh darah koroner jantung ya, dan mengandung sejumlah sel lemak yang disebut adiposa. Nah, dari sini ya teman-teman, dari sini sampai sini nih epikardium. Aku annotate ya. Dari sini sampai sini. Nah, itu merupakan epikardium nih, teman-teman. Jadi, apa aja ya? Yang sel epitel ya, mesotelnya di atas nih, mesotelnya. Terus habis itu masuk ke jaringan subepikardiakanya. Nah, di subepikardiakanya ini jaringan ikat longgar gitu, ada saraf, ada neuron. Kemudian ini ada sel adiposa ya. Sel adiposa itu seperti itu. Di sini juga nggak tampak ya, tapi ada tadi arteri koronaria, venanya, sinusnya itu semua di jaringan ikat subepikardiaka. Terus kalau udah gambarannya seperti ini, teman-teman ada kayak pemisahnya gitu, terus ini udah gambaran otot gitu. Jadi di otot itu nggak ada gambaran adiposa kayak gini ya. Nih, gambarannya udah otot gitu. Nah, jadi selain itu, jadi epikardium itu kan adalah lapisan visceral perikardium yang tadi kita bahas di awal. Jadi nama lainnya. Jadi kalian nggak bingung ya. Perikardium visceral dan epikardium itu sama gitu. Nah, itu tuh dilapisi oleh selapis epitel pipi, atau di sini gepeng ya tulisannya itu pipi hingga kuboid yang dipanain yang mesotel itu. Kemudian jadi sel mesotel itu menyekresi suatu cairan pelumas yang mencegah gesekan saat jantung yang berdenyut itu kontak dengan perikardium parietal di sisi lain rongga perikardialnya gitu. Yang tadi kita bahas ada rongganya. Nah,